Merasa diri harus berbenah, proyek Amorim yang di musim ini belum terkategorikan mendekati kesuksesan juga tidak ingin tampil diam dalam perang bebas bursa transfer musim panas. Berbagai cara dan upaya akan dilakukan Manchester United demi mengejar peluang di musim depan hanya untuk memuaskan mata penggemarnya agar jangan sampai dimasukkan ke dalam daftar tim pesakitan Premier League. Drama musim panas Manchester United akan tersaji dengan pembahasan yang akurat dan menggugah emosional bersama anak bangsa. Hampir 7 bulan sudah Ruben Amorim duduk di kursi panas Old Trafford. Namun bara revolusi yang dijanjikan belum juga menyala terang. Di panggung Liga Premier Inggris, Manchester United masih terombang-ambing dalam lautan inkonsistensi dari 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Kekalahan pahit 0-1 dari Chelsea baru-baru ini menegaskan bahwa proyek Amorim masih jauh dari kata matang. Namun, takdir memberikan satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan musim. Final Liga Eropa menghadapi Tottenham Hotspur yang akan digelar pada hari Rabu ini di San Mamés Bilbao. Sebuah laga yang bisa menjadi penebusan dosa atau justru penutup yang menyakitkan. Akan tetapi, bahkan trofi Eropa pun tak cukup untuk menyembunyikan retak-retak mendalam di skuad United. Ini belum menjadikannya sebagai tim Amorim, di mana sebelumnya ia bekerja dengan warisan pelatih-pelatih sebelumnya, dan kini saatnya menciptakan sesuatu yang benar-benar miliknya. Namun di tengah bayang-bayang impian membangun ulang tim, ada realitas keras yang menanti aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier Financial Fair Play versi Inggris untuk siap mengikat tangan United. Belanja besar bukan lagi opsi mudah, akan tetapi satu pengorbanan yang harus dilakukan. Nama-nama seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, dan Alejandro Garnacho sebagai pemain-pemain yang dulunya diharapkan sebagai wajah masa depan klub, kini disebut-sebut sebagai komoditas yang siap dijual demi membiayai transformasi Amorim. United sadar namun tak bisa hanya berharap. Mereka harus bertindak meski terkadang langkah cerdas tak selalu berada di garis depan media. Di balik sorotan, setan merah menyiapkan manuver halus namun cerdas. Alvaro Carreras, bek muda berbakat yang sempat dilepas ke Benfica dengan harga hanya 60 juta euro, mendadak menjadi kunci tersembunyi. Real Madrid, sang raksasa Spanyol, melihat masa depan di kaki Carreras. Namun mereka ogah membayar klausul pelepasan 60 juta euro. Maka muncul rencana alternatif, rencana yang hanya bisa berjalan lewat lorong sempit bernama klausul pembelian kembali. Manchester United yang memiliki hak untuk membeli kembali Carreras seharga 18 juta euro tampaknya tergoda untuk melakukannya. Bukan karena mereka ingin memakainya di bawah asuhan Amorim, melainkan karena Madrid bersedia membayar hingga 35 juta euro hanya beberapa hari setelahnya. Ini adalah satu operasi cepat dengan keuntungan instan dan uang yang mudah. Menurut laporan Diarios, negosiasi segitiga antara United, Benfica, dan Madrid telah rampung 90%. Final Copa del Rey pada tanggal 25 Mei menjadi batas akhir sebelum pengumuman resmi Carreras diproyeksikan untuk menggantikan Ferland Mendy dan perlahan menembus inti Los Blancos musim 2025-2026. Dengan laba bersih hingga 17 juta euro dalam hitungan minggu, United bisa menyalurkan dana tersebut untuk memperkuat area yang paling krusial dalam sistem Amorim. Bek sayap kanan yang eksplosif, pemain yang mampu menghidupkan filosofi taktis sang manajer yang mengandalkan lebar dan transisi cepat. Langkah ini, meski terkesan sinis, tapi menunjukkan kecerdasan baru dalam manajemen transfer United. Bukan sekadar belanja, tapi investasi strategis. Bukan sekadar perekrutan, tapi rekonstruksi. Ruben Amorim mungkin belum mengubah wajah United, tapi dengan kecerdasan transfer seperti ini, ia akhirnya diberi alat untuk melakukannya. San Mamés bisa menjadi awal dari era baru, atau titik balik terakhir sebelum badai yang lebih besar datang. Dan di balik semua itu, kisah Alvaro Carreras menjadi simbol bahwa dalam dunia sepak bola, seringkali langkah paling menentukan justru diambil di balik layar.
Langit sepak bola Eropa kembali bergejolak saat cerita transfer Xavi Simons memanas jelang bursa musim panas. Gelandang muda berbakat asal Belanda itu menjadi pusat perhatian setelah penampilannya yang memukau bersama RB Leipzig, klub yang berhasil mengamankan jasanya dari Paris Saint-Germain awal tahun ini dalam sebuah kesepakatan senilai 80 juta euro, termasuk 55 juta euro dibayar di muka. Namun, kisah Simons bersama Leipzig bisa jadi hanyalah bab singkat dalam karirnya. Meskipun ia telah menandatangani kontrak hingga Juni 2027, kabar terbaru menyebutkan bahwa pintu keluar dari Jerman sudah mulai terbuka lebar. Di Roten bulan itu dipastikan absen dari kompetisi Eropa musim depan, memicu spekulasi bahwa Simons akan mencari tantangan baru yang lebih prestisius. Dan saat itulah para raksasa Inggris mulai mengendus peluang. Manchester United di bawah tekanan untuk membangun ulang skuad mereka muncul sebagai kandidat utama dalam perburuan Simons. Tak main-main, Setan Merah dikabarkan telah menyiapkan tawaran fantastis senilai 135 juta euro, satuan angka yang jauh melampaui bandrol minimum yang diinginkan Leipzig, yakni 80 juta euro. Sumber dari Vicages bahkan menyebutkan bahwa United sudah mengambil langkah awal dengan tawaran simbolis sebesar 1 juta euro, semacam gertakan pembuka untuk menguji reaksi klub Jerman tersebut. Namun Leipzig tetap teguh, siapapun yang menginginkan Simons harus membayar harga penuh untuk bintang berusia 22 tahun itu. Di sisi lain, kota Manchester, rival abadi mereka Manchester City juga menunjukkan minat yang kuat. Pep Guardiola melihat Simons sebagai pion dinamis yang bisa memperkaya lini tengahnya yang penuh taktik. Namun hingga kini, City masih berada dalam posisi menunggu dan memantau situasi. Tak mau ketinggalan, Liverpool juga masuk ke dalam bursa. Di bawah arahan manajer baru Arne Slot, The Reds mengincar Simons sebagai elemen kunci dalam rencana revolusi mereka. Laporan dari Empire of the Court menyebutkan bahwa klub Merseyside itu tengah menyiapkan tawaran pembuka sebesar 60 juta euro. Namun angka tersebut diyakini belum cukup menggoyahkan Leipzig. Di balik hiruk-pikuk ini, PSG mengamati perkembangan dari jauh. Klub Paris tersebut cerdik dengan menyisipkan klausul penjualan kembali dalam kontraknya dengan Leipzig. Jika Simons benar-benar dijual dengan harga selangit, Les Parisiens berpeluang meraup keuntungan finansial tambahan meskipun sang pemain tak lagi mengenakan seragam biru mereka. Dengan Leipzig yang tak berpartisipasi di kompetisi Eropa musim depan, Simons yang haus tantangan dan trofi tampaknya sudah mulai melirik pintu keluar. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano menyatakan pada hari Sabtu bahwa kemungkinan besar Simons akan hengkang pada musim panas ini. Rumor ini semakin diperkuat dengan ketertarikan nyata dari 3 kekuatan utama Premier League. Kini, dunia sepak bola menahan napas. Akankah Simons memilih megahnya Old Trafford, kestabilan Etihad, atau semangat baru di Anfield? Satu hal yang pasti, kisah transfer ini baru memasuki babak pertama. Dan seperti semua kisah epik, akhirnya akan ditentukan oleh ambisi, uang, dan janji kejayaan. Di tengah bayang-bayang kegagalan dan tekanan tiada henti di Manchester, nama Marcus Rashford kini bergaung kembali namun bukan sebagai pahlawan Old Trafford, melainkan sebagai bintang yang tengah bersiap mengukir babak baru dalam karirnya. Dan kali ini destinasinya bukan sembarang klub. Barcelona, sang raksasa Catalunya yang telah memasuki arena. Setelah masa pinjaman selama 6 bulan yang menghidupkan kembali karirnya di Aston Villa, Rashford membuktikan bahwa api di dadanya belum padam. Di bawah arahan Unai Emery, ia kembali menjadi sosok yang menentukan, membawa Villa ke jalur Liga Champions dan menggugah kembali rasa lapar di dalam dirinya. Namun Emery memilih berhati-hati. Ia menunda keputusan permanen, menunggu hingga musim benar-benar berakhir. Sikap gamang ini justru membuka celah bagi klub lain untuk menyerbu dan Barcelona mencium peluang emas. Manchester United telah menetapkan harga 40 juta pound sterling. Angka yang secara mengejutkan berada dalam jangkauan Barcelona, klub yang tengah dibatasi oleh aturan ketat La Liga tentang pengeluaran, aturan 1:1, di mana setiap euro yang dibelanjakan harus diimbangi oleh euro yang masuk. Tidak ada klausul eksklusif yang memberi Villa hak pembelian pertama. Artinya, jalan ke Camp Nou terbuka lebar bagi Rashford setidaknya di atas kertas. Namun masalah utama bukan hanya harga transfer.
Gaji Rashford di United mencapai 315.000 pound per minggu, angka yang jauh melebihi struktur upah Barcelona saat ini. Bahkan Villa pun hanya sanggup menanggung sekitar 75% dari beban tersebut selama masa pinjamannya. Tapi disinilah letak titik balik kisah ini. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Rashford dikabarkan siap memotong gajinya secara drastis demi mewujudkan kepindahan ke Catalonia. Ini bukan sekadar tawaran finansial, ini adalah pernyataan niat bahwa sang pemain rela meninggalkan zona nyamannya, menanggalkan sebagian besar kekayaannya demi satu hal, kesempatan kedua di level tertinggi sepak bola dunia. Barcelona di bawah manajer baru Hansi Flick tidak hanya mencari pemain, tapi figur yang bisa menjadi simbol transisi. Rashford dengan talenta, pengalaman internasional dan latar belakangnya yang menggugah, cocok menjadi proyek pembuktian bagi klub dan dirinya sendiri. Sadar akan keterbatasan kas mereka, Barcelona tengah mempertimbangkan pendekatan strategis pinjaman 2 musim dengan opsi beli permanen di akhir musim 2025-2026. Skema ini akan memberikan waktu bagi Blaugrana untuk menstabilkan neraca keuangan sekaligus menguji Rashford dalam sistem baru mereka. Jika berhasil, ini bisa menjadi salah satu transfer paling cerdik dalam dekade ini. Di satu sisi ada Marcus Rashford, pemain yang sempat dianggap sebagai jantung Manchester United, kini menghadapi titik balik. Di sisi lain ada Barcelona, klub yang sedang merangkak kembali menuju puncak setelah badai finansial dan transisi manajerial. Dan di tengah mereka terbentang kesempatan untuk menulis ulang narasi tentang kebangkitan, pengorbanan, dan keyakinan. Apakah Rashford akan menjadi bagian dari kebangkitan Barca? Atau akankah Villa kembali ke meja dengan tekad yang lebih besar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.